Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Firdaus. Saya dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2018 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baiklah, untuk video yang kedua ini saya mengambil tentang peranan pendidikan kejuruan sebagai penggerak ekonomi lokal. Untuk lebih lanjut lagi, mari kita baca atau lihat. Oke, Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK merupakan lembaga pendidikan formal di bawah Direktorat Pendidikan SMK atau DIF SMK yang menyiapkan lulusannya untuk bekerja dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam bidang tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI, serta diharapkan dapat berwirausaha. Jadi, output dari SMK ini kan untuk bekerja ketika sudah lulus, jadi siswa-siswa tersebut dapat melanjutkan kehidupannya melalui bidang industri atau merintis usaha sendiri. Lanjut. Peran SMK sebagai penggerak ekonomi lokal masyarakat, ekonomi ASEAN atau MEA berpotensi mendorong terjadinya persaingan kompetitif baik dalam bidang sumber daya manusia, pengelolaan ekonomi, pemanfaatan teknologi, dan industri MEA. Jika membuka peluang dan harapan lebih matang, memaksa kita bekerja untuk agar mampu mengambil peran dalam persiapan menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh dan dapat bersaing menjadi kewajiban utama bagi dunia. Nah, ketika kita nih sebagai lulusan SMK misalnya ya, kita bersaingnya itu enggak di dalam negara kita aja, jadi ke luar negeri juga bisa. Kalau misalnya kita udah mampu, potensi kita itu akan jadi lebih baik, jadi untuk bersaingnya juga akan lebih enak lah, enteng gitu kan. Terus lanjut, salah satu tujuan dari pendidikan kejuruan adalah tempat untuk menyediakan tenaga kerja yang terampil. Itu sudah pasti kan. Kalau misalnya kita udah kerja, jadi kita juga ketika bekerja harus terampil dalam bidang apapun yang kita miliki. Terus ahli dan memiliki skill yang terbaik, itu udah pasti. Kalau misalnya skill kita udah bagus, pasti industri juga bakalan tertarik dengan kita. Dan kewajiban para stakeholder adalah bagaimana manajemen sistem pendidikan sesuai kebutuhan industri dan kebutuhan masyarakat demi mengurangi tingkat pengangguran. Nah, di negara kita kan Indonesia memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Jadi misalnya kalau kita memiliki kemampuan yang lebih, kita tidak hanya dapat membuka peluang ke dunia industri, tetapi kita dapat membuka peluang usaha kita sendiri dari lulusan pendidikan kejuruan. Oke, itu menurut URSO 2017. Oke, ini menurut undang-undang ya. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik utama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan terdiri dari sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan. Jadi ketika tentang kejuruan tersebut, ternyata ada juga ya madrasah aliyah yang menuju ke kejuruan, bukan ke SMP doang ya kan. Lanjut, pengertian peran menurut Suhartono atau Sukanto 2002, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran yang dimainkan hakikatnya tidak dapat perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pemimpin tingkat atas, menengah maupun
siapapun bahwa atau mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Itu menurut Sujono dan Sujono Sukanto. Oke, lanjut ke Departemen Perdagangan Republik Indonesia 2009 mengemukakan bahwa industri kreatif mampu menyumbangkan nilai tambah produk domestik bruto atau dalam singkatannya itu PDB yang cukup signifikan. Pentingnya SMK dapat dijelaskan dengan 4 hal berikut. Nah, di sini itu kan penting di SMK itu kan untuk lulusannya bekerja. Nah, di sini akan menjelaskan tentang 4 hal. Yang pertama, SMK menghasilkan spesifik hukum kapital ketimbang general human capital. Meminjam istilah Baker 1964 dalam SMK. Siswa diprogram untuk berkomitmen pada keterampilan khusus spesifik tertentu hingga ia dapat lebih berkonsentrasi pada usaha untuk mengasah dan mengembangkan keterampilan itu. Ketika kita bisa dalam suatu bidang seperti TKJ, komputer lah, kita harus menekuni bidang tersebut. Siapa tahu dari pihak luar negeri dapat merekrut kita gitu kan, itu udah termasuk hal luar biasa. Nah, semakin keterampilan alumni SMK, semakin mudah untuk mengembangkan keterampilan itu, sudah pasti. Yang kedua, keanekaragaman jalur keahlian dalam SMK mencerminkan diferensiasi siswa atau lulusan satu terhadap siswa lulusan lainnya. Diferensiasi jalur keahlian dalam SMK mengimplikasikan spesifikasi satu jurusan tertentu terhadap satu lulusan lainnya, sehingga para lulusan SMK relatif tidak hilang dalam kerumunan. Dalam lulusan SMK menengah lainnya, pendekatan SMK membuat lulusannya tidak bosan memberikan berbagi studi atau dunia industri untuk mendapatkan alumni SMK yang seperti kita match dengan kebutuhannya. Nah, yang ketiga, melalui SMK siswa dapat memperpendek masa studi sehingga mengurangi beban ekonomi orang tua. Siswa dapat pendidikan anak saya. Maksudnya ini apa? Kan kalau misalnya SMK itu kan kalau misalnya udah lulus kita langsung kerja. Dalam bekerja ini kan nggak ada suatu biaya tambahan lagi kan. Nah, kalau misalnya SMA mau bekerja atau misalnya mau jadi guru, ya harus sekolah lagi di kuliah gitu. Yang keempat, melalui SMK pula siswa SMK dapat memperpanjang masa magang sehingga mengurangi biaya on the job training yang seharusnya dipikul oleh dunia industri. Oke. Maksudnya ini kan memperpanjang masa magang. Kalau misalnya kita dalam masa magang, kalau disebutnya itu kan PKL. Kalau misalnya kita bagus nih, dari pihak dunia industrinya juga bakalan meminta kita untuk memperpanjang masa magangnya tersebut, sehingga kita juga kan dapat membuat pengalaman yang lebih lagi, sehingga ketika kita sudah lulus, si dunia industri ini dapat mengontrak kita. Oke. Untuk lanjut ke banyak pakar menaruh perhatian mendalam terhadap sekolah kejuruan, diantaranya adalah Pulau 1969, Becker 1964, dan Pascaropoulos menyatakan pentingnya pendidikan kejuruan bahwa sekolah kejuruan dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi di negara-negara berkembang. Sementara melihat faktanya bahwa negara-negara berkembang berusaha mengembangkan menjadi negara industri yang sektor pendidikan seperti sekolah kejuruan. Nah, harusnya ini kan kalau misalnya SMK kan untuk mengurangi ini apa sih pengaturan. Jadi untuk menguranginya itu apa? Bentuk sekolahnya SMK sekolah menengah kejuruan untuk lulusannya langsung bekerja.
SMK sebagai lembaga pendidikan kejuruan merupakan awal titik balik sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial di masyarakat. Misalnya ada satu orang yang menonjol, menonjol dalam bidang tertentu, maka dalam masyarakat juga akan lebih 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 baik kayaknya, lebih baik. Jadi untuk diharapkan memikul beban orang tua juga akan lebih ringan gitu ya. Terus SMK diharapkan mampu menciptakan efek ganda multiplier atau multiplier effect, yaitu mendorong capaian pendidikan warga sekaligus juga berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif pada suatu daerah. Oke, lanjut. Khususnya melalui sektor informal dan industri ekonomi kreatif yang dibangun sesuai sektor sekolah kejuruan yang ada. Pembekalan kewirausahaan atau entrepreneurship menjadi hal yang penting. Bisa dididik untuk menjadi job creator atau businessman dan bukan hanya sebagai worker. Itu menurut Alessandro dan Irwansyah 2020. Mungkin untuk video yang kedua kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.